Dan oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina yaitu sel telur atau ovum. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Tahap pembelahan oogenesis sama dengan spermatogenesis, yaitu mitosis, meiosis 1, dan meiosis 2. Oogenesis diawali dari sel-sel primordial diploid pada epitel germinal ovarium yang berdiferensiasi menjadi sel induk ovum, yang disebut oogonium. Oogonium memperbanyak diri secara mitosis. Oogonium pada manusia memiliki kromosom berjumlah 46, yaitu 44A ditambah XY untuk laki-laki dan 44A ditambah XX untuk perempuan, yang artinya memiliki 44 autosom dan gonosom XX atau XY. Mekanisme oogenesis. Oogenesis diawali dengan membesarnya oogonium, terjadi sinapsis dan duplikasi kromosom sehingga terbentuklah tetrad. Sel ini disebut dengan oosit primer atau oosit 1 yang memiliki kromosom diploid 2N. Oosit primer berukuran lebih besar daripada spermatosit primer karena memiliki kandungan sitoplasma lebih banyak. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 dan terbentuklah dua sel dengan ukuran yang sangat berbeda. Sel yang berukuran lebih besar mengandung hampir semua sitoplasma dan kuning telur, disebut oosit sekunder atau oosit 2, sementara itu sel yang berukuran kecil hanya mengandung inti dan disebut badan polar 1 atau badan kutub 1 oosit primer. Oosit sekunder dan badan polar 1 memiliki kromosom yang haploid atau N, yaitu 22A tambah X. Mekanisme oogenesis. Oosit sekunder kemudian membelah secara meiosis 2 menjadi dua sel dengan ukuran yang tidak sama. Sel yang berukuran lebih besar serta mengandung sitoplasma dan kuning telur disebut ootid. Sementara itu, sel yang berukuran kecil dan hanya mengandung inti disebut badan polar 2, badan kutub 2 atau polosit sekunder. Badan polar 2 lainnya merupakan hasil pembelahan badan polar 1. Ketiga badan polar 2 yang berukuran kecil tersebut kemudian akan hancur. Ootid mengalami proses perkembangan dan pematangan menjadi ovum atau sel telur yang fungsional. Artinya dibuahi oleh spermatozoa akan menjadi zigot. Ovum memiliki kromosom yang haploid. Kromosom opus pada manusia yaitu 22A tambah X. Kesimpulan, berbeda dengan laki-laki, perempuan sudah memiliki 6-7 juta oosit primer sejak masa embrio. Namun, jumlahnya akan menurun terus sehingga ketika masa pubertas hanya tersisa sebanyak 350-400 yang bisa hidup dan berkembang menjadi ovum matang untuk diopulasikan satu persatu setiap bulannya. Hal tersebut yang menyebabkan perempuan di usia tua kehabisan oosit primer sehingga proses oogenesis terhenti. Disebut monopos. Masa monopos perempuan berbeda-beda, berkisar antara usia 45-55 tahun. Jika terjadi pembuahan ovum oleh spermatozoa akan terbentuk zigot dengan sifat gabungan atau memiliki jumlah kromosom yang merupakan penjumlahan dari kedua kromosom orang tuanya, yaitu sebagai berikut. Ovum 22A tambah X tambah spermatozoa 22A tambah X sama dengan zigot 22A tambah XX menjadi individu wanita. Ovum 22A tambah X tambah spermatozoa 22A tambah X tambah Y. Ovum 22A tambah X spermatozoa 22A tambah Y sama dengan zigot 22AA tambah XY menjadi individu laki-laki.